Perkenalkan, saya Nazira Dinandra Apila. Dan ini teman saya, Hasna Dwi Saputri. Kami dari kelas 4 Perbankan Syariah C UIN Sainsu Purwokerto. Dengan NIM di bawah ini. Pernahkah kalian bertanya bagaimana bank syariah bekerja? Bagaimana bank ini dikelola tanpa riba? di video ini kita akan membahas pola dasar manajemen dan sumber dana bank syariah. Yuk kita pahami lebih dalam bagaimana bank syariah mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip Islam. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kita mulai dari pola dasar manajemen bank syariah. Struktur manajemen bank syariah mirip dengan bank konvensional, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar. Struktur manajemen bank syariah. Yang pertama ada Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi bertugas mengawasi dan mengatur kebijakan strategis bank. Yang kedua ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki DPS yang bertugas memastikan seluruh operasional dan produk bank sesuai syariah. DPS biasanya terdiri dari para ulama dan ahli ekonomi Islam yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah. Yang ketiga ada manajemen operasional. Meliputi divisi pemasaran, keuangan, resiko, dan sumber daya manusia. Perbedaan manajemen bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional berorientasi pada keuntungan berbasis bunga, sedangkan bank syariah berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Jadi, bank syariah harus memastikan bahwa setiap keputusan bisnis tidak mengandung riba atau bunga, horor atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Sekarang kita masuk ke sumber dana bank syariah. Seperti bank konvensional, bank syariah juga menghimpun dana dari berbagai pihak, tetapi dengan akad yang sesuai syariah. Ada 3 sumber utama dana bank syariah. Yang pertama, dana dari modal sendiri. Dana dari modal sendiri berasal dari setoran modal pemegang saham dan keuntungan bank yang tidak dibagikan. Keuntungan ini digunakan untuk ekspansi bisnis dan penguatan modal bank. Yang kedua, dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Dana dari masyarakat berasal dari tabungan dan deposito syariah yang menggunakan akad. Yang pertama, akad wadiah atau titipan. Akad wadiah ini di mana bank bertindak sebagai penyimpan dana tanpa memberikan keuntungan kepada nasabah. Yang kedua, ada akad mudharabah atau bagi hasil, di mana bank mengelola dana nasabah dan membagi hasil keuntungannya sesuai kesepakatan. Berbeda dengan bank konvensional yang menawarkan bunga tetap, bank syariah menggunakan bagi hasil sehingga keuntungan tergantung pada kinerja bank. Yang ketiga, ada dana dari sumber lain. Dana dari sumber lain itu diantaranya yang pertama ada sukuk atau obligasi syariah, yaitu surat utang berbasis syariah yang diterbitkan untuk mendapatkan pendanaan tambahan. Yang kedua, ada pinjaman antar bank atau qard hasan.
Peminjaman antar bank syariah, yaitu pinjaman tanpa bunga antar bank syariah untuk mendukung likuiditas. Yang ketiga, ada kerjasama investasi atau musyarakah dan mudharabah antar bank, yaitu kerjasama pendanaan proyek atau investasi yang halal. Lalu, bagaimana bank syariah mengelola dana yang mereka terima? Bank syariah tidak bisa menggunakan dana masyarakat untuk investasi yang bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, mereka mengalokasikan dana kepada yang pertama ada pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah dengan cara murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan tetap. Musyarakah, yaitu kerjasama modal dan keuntungan. Mudharabah, yaitu kerjasama bisnis dengan bagi hasil. Ijarah, yaitu sewa menyewa aset. Yang kedua ada investasi halal. Hanya boleh berinvestasi pada bisnis sesuai syariah, misalnya industri halal dan properti syariah. Yang ketiga, kegiatan sosial. Sebagian keuntungan bank syariah dialokasikan untuk zakat, infak, dan sedekah, sehingga memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa bank syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dari bank konvensional. Penjelasan ulang secara singkat dari materi yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama, manajemen bank syariah tetap profesional tetapi harus sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua, sumber dana bank syariah berasal dari modal sendiri, tabungan dan investasi masyarakat, serta sumber lain seperti suku. Yang ketiga, pengelolaan dana harus sesuai dengan syariah tanpa riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, bank syariah membiayai usaha dan investasi yang halal serta mendukung kegiatan sosial. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diperoleh dalam transaksi ekonomi secara tidak adil, terutama dalam utang piutang atau jual beli yang dilarang dalam Islam. Islam mengharamkan riba karena dianggap menindas dan merugikan pihak yang lemah, serta menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Gharar adalah ketidakpastian, ketidaktahuan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi ekonomi yang bisa menyebabkan perselisihan atau ketidakadilan. Islam melarang gharar karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan berpotensi menimbulkan konflik. Maisir adalah segala bentuk perjudian atau aktivitas spekulatif yang menjanjikan keuntungan tanpa usaha yang jelas. Maisir diharamkan karena menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi. Materi sudah kami cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.